Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang tetap semangat menjalani hari-hari kita ke depan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan memberikan tubuh yang sehat dan hari yang baru kepada kami. Kami juga bersyukur Engkau beri kesempatan bagi kami untuk pagi ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berikan hikmat kepada kami. Hati dan pikiran kami siap untuk membaca dan merenungkan dan mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita membaca Injil Markus pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Lewi Pemungut Cukai Mengikut Yesus. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Ayat 13, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Atau Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Saudara, di dalam kisah ini ada hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan dan kita renungkan bersama. Satu fakta yang bisa kita lihat di dalam bagian ini adalah di mana Tuhan Yesus berada, di situ pasti ada orang banyak yang duduk ataupun mengitari ataupun mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka banyak yang rindu ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi juga tidak sedikit dari mereka yang hanya sekedar ikut, yang hanya sekedar ingin ngumpul dan melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hal yang sangat menarik juga kita perhatikan, bahwa Yesus selalu menggunakan setiap kesempatan ada orang banyak di situ, maka dia selalu mengajarkan firman. Saudara, saya teringat dengan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus di dalam hidupnya, dia juga selalu menggunakan kesempatan untuk memberitakan Injil. Kalau saudara ingin melihat di dalam 1 Korintus pasal 9, saudara, ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk saudara. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata begini. "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Saudara, ini adalah sebuah komitmen dari Rasul Paulus. Dia memandang bahwa memberitakan Injil itu adalah sebuah karunia, anugerah. Bahkan memberitakan Injil sebuah keharusan bagi dirinya. Dan kalau dia harus memberitakan Injil, itu artinya bahwa itu adalah sebuah kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Yesus selalu menggunakan kesempatan demi kesempatan untuk dia berbicara dan mengajar orang banyak yang di sekitar Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, saudara? Adakah kita juga memiliki kerinduan yang sama, menggunakan setiap kesempatan yang kita punya, yang kita miliki, untuk memberitakan
Injil. Saudara, satu fakta lagi saudara yang kita juga lihat di dalam perikop ini, bahwa Yesus selalu memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang berdosa. Saudara, dengan kata lain, jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang berdosa, orang-orang berdosa menjadi pusat daripada perhatian Tuhan Yesus. Menjadi pusat daripada pelayanan dan belas kasihan Tuhan Yesus. Alkitab menuliskan ketika Yesus berjalan, ia melihat Lewi. Ya, dia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Saudara, ini satu hal yang sangat menarik. Kata melihat di sini bukannya sekedar melihat seperti kita melihat, oh ini bunga, ya, setelah lewat. Oh ini mobil, lewat. Tapi melihat di dalam bagian ini juga mengandung arti Yesus bukan sekedar melihat, tapi Yesus memperhatikan. Yesus mempedulikan orang yang sedang duduk di rumah cukai itu, yaitu si Lewi, yaitu atau Matius itu, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, siapa pemungut cukai dan apa itu pemungut cukai? Saudara, pemungut cukai adalah orang yang boleh dikatakan paling dibenci oleh masyarakat pada saat itu. Dianggap sebagai orang berdosa, dipandang sebagai orang berdosa dan layak untuk dijauhi. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan pemungut cukai atau penarik pajak. Kenapa, saudara? Karena orang-orang pada saat itu yang bertugas menarik pajak, mereka menarik lebih daripada yang seharusnya. Sehingga itu menjadi tekanan bagi masyarakat pada saat itu. Sehingga tidak heran masyarakat sebagian besar sangat membenci para pemungut cukai. Tetapi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tidak demikian dengan Yesus. Yesus justru melihat, bahkan menaruh belas kasihan kepada orang Lewi ini. Dia menaruh belas kasihan kepada Matius ini yang adalah pemungut cukai. Hal yang tidak pernah Lewi ini bayangkan atau duga sebelumnya. Kalau orang-orang lain menjauhi Lewi, orang-orang lain tidak mau dekat dengan dia, tetapi Yesus justru memanggil dan mendekati Lewi ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita coba mulai sekarang berdoa. Berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan anugerahkan mata seperti yang mata Yesus, yaitu apa? Melihat jiwa sebagai orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang melihat sesamanya sebagai orang yang berdosa yang membutuhkan keselamatan, tetapi hanya sekedar melihat, saudara, tidak melakukan apa-apa. Yesus mengharapkan dan menginginkan bukan hanya sekedar melihat, tetapi juga ada belas kasihan, ada kegerakan untuk kemudian kita memberitakan Injil kepada sesama kita yang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus berdoa. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami mata seperti matamu, supaya kami melihat orang-orang, melihat jiwa-jiwa ini yang layak untuk menerima keselamatan seperti yang kita terima. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon Lewi ketika dia menerima panggilan Yesus atau ajakan Yesus? Kita melihat di dalam kisah ini, ketika Lewi itu mendengar Yesus memanggil dia dan mengajak dia, ikutlah aku. Maka apa yang dilakukan oleh Lewi ini? Dia tidak cari pertimbangan yang lain, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, maka berdirilah Lewi lalu mengikut Yesus. Sudah perhatikan baik-baik. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut Yesus. Setelah mendengar panggilan Yesus, Lewi segera meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan kursinya, meninggalkan mejanya, dan meninggalkan rumah atau kantor pajak yang tempat kerja dia. Dan kemudian dia mengikut Yesus. Saudara berani meninggalkan apa yang menjadi sumber nafkahnya selama ini. Itulah Matius, itulah Lewi. Dia meninggalkan dan kemudian mengikut Yesus. Dia sadar bahwa apa yang dia perbuat, dia lakukan adalah berdosa dan menyengsarakan sesama. Maka dia sekarang meninggalkan itu semua dan kemudian mengikut Tuhan Yesus. Saudara, mengikut Yesus memang ada harga
yang harus dibayar. Perlu pengorbanan, perlu keberanian. Saudara, Matius atau Lewi pemungut cukai ini, dia berani meninggalkan apa yang selama ini menjadi sumber nafkahnya, kemudian dia mengikut Tuhan Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan menantang kita. Kalau kita mau mengikut Yesus, maka mau tidak mau kita harus berani bayar harga. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam perikop ini juga ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Lewi atau Matius pemungut cukai ini. Setelah dia mengikut Yesus, dia pun rindu untuk apa? Untuk orang-orang lain. Pemungut-pemungut cukai yang lain juga mengikuti jejaknya. Karena itu dia mengadakan pesta ucapan syukur. Dia undang Yesus, dia undang orang-orang teman-temannya, dia undang murid-murid yang lain. Maka pada saat itu Yesus dikatakan, Yesus bersama dengan murid-muridnya, bersama dengan pemungut-pemungut cukai yang lain, makan bersama-sama di rumah Matius atau di rumah Lewi pemungut cukai itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya percaya ini adalah sebuah kesempatan buat Yesus juga untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan jalan keselamatan itu kepada orang-orang Lewi. Memang tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya yakin itu menjadi kesempatan bagi baik Yesus maupun Lewi untuk bersaksi dan menceritakan keselamatan. Saudara, adakah kerinduan ini juga ada di dalam hati kita? Kerinduan Lewi pemungut cukai. Dia menghendaki, dia menginginkan orang-orang lain sesamanya untuk mendengar juga berita keselamatan dan mengikuti jejaknya, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Adakah kita memiliki kerinduan seperti ini? Saudara, kita melihat di dalam bagian ini juga ada respon orang-orang yang tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-murid dan juga yang dilakukan oleh Lewi pemungut cukai ini. Ada orang-orang yang tidak menyukainya, ada orang-orang yang tidak menyenanginya. Kita melihat di sini, saudara, ada segolongan orang yang tidak senang dengan apa yang Yesus, murid-murid dan orang Lewi ini lakukan. Yaitu siapa? Yaitu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat, saudara, orang-orang ini melihat sesamanya sebagai orang berdosa dan tidak layak untuk dekat dengan Yesus. Bahkan melihat bahwa Yesus tidak layak untuk makan bersama dengan orang berdosa. Karena itu dia mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Mengapa Yesus bersama dengan murid-muridnya makan di rumah Lewi si pendosa itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Mereka hanya mengkritik, melihat sesamanya sebagai orang berdosa, melihat orang Lewi itu sebagai orang yang layak untuk dihukum, layak untuk dijauhi. Yesus tidak layak untuk dekat dengan dia. Saudara, tetapi hari itu Yesus menjawab mereka. Yesus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kepada murid-muridnya. Yesus menjawab dengan jelas sekali dan dengan tajam. Dia menjawab begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oh saudara, jawaban yang cukup tajam sekali. Bukan sekedar jawaban, tetapi sebuah teguran juga, saudara. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini, lebih jelas lagi. Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Oke, itu betul. Hanya orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Tetapi Yesus berkata begini, aku datang bukannya untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. Saudara, dari sini kita tahu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menganggap diri mereka adalah orang baik. Mereka nggak membutuhkan Yesus. Mereka nggak butuh juru selamat. Orang-orang seperti ini banyak di sekitar kita, bukan? Tidak membutuhkan Yesus. Merasa tidak membutuhkan juru selamat karena merasa diri baik. Yesus datang bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya baik, tetapi
orang yang dianggap hina, seperti Lewi, seperti Matius si pemungut cukai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban ini sekaligus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa mereka sesungguhnya adalah orang yang berdosa yang juga membutuhkan juru selamat. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita bahwa Yesus datang untuk memanggil untuk orang berdosa, termasuk saudara, termasuk saya. Kita orang berdosa, kita membutuhkan Yesus. Kita orang berdosa, kita membutuhkan juru selamat, dan juru selamat itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami juga kembali diingatkan bahwa kami adalah orang yang berdosa, kami membutuhkan juru selamat, kami membutuhkan Yesus yang akan membawa kami untuk kembali ke surga. Dan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami juga boleh belajar supaya kami memusatkan perhatian kami bukan hal-hal yang duniawi, tetapi kami juga belajar untuk memusatkan perhatian kami pada jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan dan anugerah keselamatan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sudah mendengar ataupun melihat tayangan video ini. Berkatilah kami sesuai dengan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.